Dikunci oleh. Sekarang semua orang di sini takut karo aku toh. Aku Karto yang dulu kalian bully loh. Yang dulu kalian hina, kalian rendahkan. Tapi sekarang lihat, semua orang takut sama aku. Sekarang aku tak terkalahkan. Itu orang kenapa sih? Ketawa mulu dari tadi. Nggak ada yang lucu padahal. Bener-bener goblok tuh orang. Nah, cepetan di kita. Gue takutnya dia punya kunci serep. Kalau dia buka pintu ini tiba-tiba, kelar kita. Sabar dong, Bi. Kalau gua asal ngebalut, nanti luka lu malah makin parah. Hah, gimana gue bisa sabar? Itu psikopat lagi nongkrong persis di depan pintu. Ya sabar, bejir. Gue pencet juga nih kaki lu. Jangan goblok. Ya udah makanya lu diem dulu. Kalau dia tiba-tiba masuk gimana, nak? Gua bakal kabur lewat balkon. Terus gue? Lu tetap di sini, masuk ke kamar mandi. Hah, lu mau jadi umpan? Namanya juga strategi, Bi. Biar dia kira kalau kita kabur berdua. Agak ngeri-ngeri sedap sih. Kita emang gak punya banyak pilihan. Tapi satu hal yang pasti, gua gak bakal ninggalin lu, Bi. Kalian masih ingat? Kemarin kalian ngusir aku dari halaman belakang. Kalian nyuruh aku pergi. Kalian ngelihat aku kayak sampah. Padahal aku cuma mau nganter makanan buat bapak sama mbokku. Aku cuma mau jadi anak yang berbakti. Tapi kalian bikin aku susah masuk. Terutama security yang pakai topi itu. Aku masih ingat wajahmu. Aku masih ingat suaramu. Dari kemarin, aku haus. Haus banget. Aku pengen lihat darahmu mengalir. Oke, permainannya sudah selesai. Mampuslah kalian. Satpam, aku ingin melihat babak belurmu. Gua akan hadapi dia, Bi. Jangan macam-macam, goblok. Ingat, dia itu psikopat. Gua nggak peduli dia psikopat. Dia belum tahu siapa gua, Bi. Orang itu. Hei orang jelek, sini kalau berani duel sama gua. Dengan sisa-sisa tenaga di lengan tuaku yang gemetar, aku menarik kasar tali tambang. Ini untuk melilit rapat pergelangan tangan Aldo dan anak-anak muda lainnya yang baru saja tertangkap. Basah hendak menyelinap keluar. Saat mereka mau mencoba kabur, untung aku selalu bawa gas beracun racikanku sendiri. Batinku penuh dengan kelegaan sekaligus kelicikan mengingat betapa efektifnya asap pekat yang baru saja kusuburkan di ambang pintu sel tadi. Tanpa ramuan kimia rahasia yang selalu kusiapkan di dalam kantong bajuku ini, tikus-tikus kecil ini pasti sudah berhasil menjebol barikade bawah tanah sebelum sempat kuhentikan. Amarah dan rasa kegetiran bercampur aduk di dalam dadaku saat melihat tubuh mereka yang kini lemas tak berdaya akibat sisa hirupan gas buatanku. Mereka mungkin mengira keluarga kami adalah sekumpulan monster psikopat yang tidak punya hati, tanpa pernah mau tahu luka sedalam apa yang sudah mereka goreskan pada martabat anak laki-laki tunggalku. Karto itu anak baik cuma dari dulu. Karto tidak pernah dihargai oleh orang karena miskin. Batinku penuh dengan rasa sesak yang teramat sangat menahan kenangan masa lalu yang kelam sejak dia masih kecil. Trauma masa lalu yang pahit itu rupanya kembali terulang dan justru memicu ledakan kegilaan yang jauh lebih besar di dalam diri anakku akhir-akhir ini. Kemarin sejak rumah itu dihuni orang baru, Karto juga tidak dihargai oleh orang itu. Makanya dia jadi seperti sekarang. Desis hati kecilku yang paling dalam sambil mengencangkan simpul ikatan pada kaki mereka agar
tidak bisa berkutik lagi. Kehadiran sekumpulan anak kota yang angkuh di rumah atas telah membangkitkan kembali monster dendam yang selama bertahun-tahun ini sudah bersusah payah Karto redam. Kalian semua yang ada di ruangan ini hanya bisa menghakimi amukan brutal Karto di atas sana, tanpa pernah mengerti beban berat yang harus dipikulnya setiap hari demi menghidupi kami berdua. Karto itu hanya mau mengirim makanan kepada aku dan ibunya Karto di bawah sini. Rintih batin tuaku yang menangis mengingat bagaimana anakku selalu mempertaruhkan nyawanya menembus kegelapan malam hanya untuk mengantarkan sebungkus nasi dan segelas air ke tempat persembunyian bawah tanah yang pengap ini agar orang tuanya tidak mati kelaparan. Di mata hukum atau di mata kalian, Karto mungkin adalah seorang bajingan kriminal yang kejam dan berdarah dingin. Tapi bagi aku dan ibunya, dia adalah pahlawan sejati. Dia hanya mau berbakti kepada orang tuanya. Tegasku dalam hati dengan penuh kebanggaan yang teriris nestapa menyadari bahwa seluruh aksi nekat dan ranjau-ranjau mematikan yang dia pasang di sekitar pekarangan rumah sebenarnya hanyalah bentuk proteksi ekstrim seorang anak yang ingin menjaga keselamatan ayah dan ibunya dari usikan dunia luar. Namun, ketulusan dan niat suci anakku untuk berbakti itu justru dihantam oleh keangkuhan yang luar biasa dari bocah tengil bernama Kona yang sok berkuasa itu. Malah tidak diizinkan masuk ke rumah itu. Rutuk suara hatiku dipenuhi rasa jengkel yang mendalam mengingat laporan Karto kemarin malam saat dia diadang dan diusir secara kasar di ambang pintu rumahnya sendiri. Penolakan jahanam itulah yang akhirnya meruntuhkan sisa-sisa kewarasan Karto. Karena bagi dia menghalangi jalannya untuk memberi makan orang tuanya sama saja dengan menantang maut. Kini nasi telah menjadi bubur dan efek gas beracunku tadi setidaknya memberi waktu bagiku untuk memastikan tidak ada satu celah pun bagi jemari mereka untuk melonggarkan ikatan tali yang mengunci pergerakan mereka ini. Kalian harus tetap berada di sini, menerima kenyataan pahit akibat meremehkan ketulusan seorang anak miskin yang sedang terluka hatinya. Maka jangan salahkan kami jika sekarang kami menggunakan cara kami sendiri untuk bertahan. Jika Karto memilih jalan menjadi iblis demi melindungi eksistensi orang tuanya, maka aku sebagai ayahnya dengan sukarela akan menjadi tamengnya di dalam kegelapan. Sel bawah tanah ini dengan racun-racun mematikan buatanku. Air mata yang kalian teteskan saat ini tidak akan pernah bisa menyamai tetesan darah dan keringat yang sudah Karto korbankan untuk menjaga kami tetap hidup. Racikan gas ini adalah bukti bahwa kami tidak akan pernah kehabisan cara untuk menjerat siapapun yang mencoba membangkang. Setelah memastikan seluruh simpul tali, tambang ini terkunci mati dan sisa asap beracun di udara perlahan menipis. Aku berdiri perlahan sambil menatap dingin ke arah rombongan anak muda yang kini terkulai, lemas, tak berdaya. Aku menarik napas panjang, bersiap melangkah kembali ke sudut ruangan.
untuk menemani istriku yang sedang merawat tusuk konde tuanya. Biarlah malam ini Karto menuntaskan seluruh amarahnya di lantai atas. Dan aku bersumpah di dalam batin tidak akan membiarkan satu pun dari kalian lolos untuk mengacaukan bakti suci anakku.